Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miselius Yusyanipar dengan NPM C1C023044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai laporan keuangan terkait laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dari suatu perusahaan. Laporan posisi keuangan akan memberikan gambar nilai aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut. Di sini saya akan menampilkan laporan posisi keuangan dari perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah laporan posisi keuangan dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Pada judul di atas terdapat tulisan tanggal 31 Desember 2022. Maksudnya adalah nilai aset, liabilitas, dan ekuitas ini hanya berlaku untuk tanggal 31 Desember 2022. Maka cara membacanya misalnya pada bagian kas dan setara kas, jumlah kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 2.178.361 juta rupiah. Berarti jika ada yang bertanya, bagaimana nilai dari kas dan setara kas pada tanggal 28 Desember, 15 Desember, atau 1 Desember, nilai 2 triliun ini bukanlah jawaban yang tepat. Setelah itu pada bagian aset, aset ini akan diurutkan berdasarkan sifatnya yang paling likuiditas atau yang paling gampang diubah menjadi kas. Otomatis kas dan setara kas adalah yang paling di atas atau paling pertama untuk ditulis. Setelah itu ada deposito, piutang, investasi, persediaan, dan lain-lain. Setelah itu juga ada aset tidak lancar seperti aset tetap, uang muka pembelian, hingga aset tidak lancar lainnya. Pada bagian liabilitas ini akan diurutkan berdasarkan kewajibannya yang paling cepat untuk dipenuhi. Di sini ada utang usaha pihak ketiga yang pertama kali ditulis dan lain-lainnya. Di bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau waktu 1 tahun, maksudnya adalah liabilitas jangka panjang itu pasti akan terus berjalan. Maka dari itu, ketika liabilitas jangka panjang ini sudah sampai pada kurang lebih dari 1 tahun, otomatis ia tidak termasuk lagi pada liabilitas jangka panjang, sehingga harus dipindahkan kepada liabilitas jangka pendek. Maka dari itu ada bagian liabilitas jangka panjang sudah jatuh tempo. Setelah itu pada ekuitas ini, akun-akun yang ada di dalam sini sebenarnya sudah ada pada laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi ini sebenarnya baru dapat dibuat ketika sudah dibuatnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas. Tetapi dalam penyajiannya, laporan laba rugi lah pertama kali untuk disajikan. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai laporan posisi keuangan. Sampai jumpa lagi pada topik berikutnya.